Halo sahabat-sahabat semesta, apa kabar? Kembali dengan Fun Reading dengan Ananda. Apa kabar dia? Ini tentang orang yang kamu kenal, bukan tentang orang yang tidak kamu kenal ya, tapi orang yang kamu kenal. Boleh no kontak atau masih kontak. Ini kenyataan tentang apa yang terjadi sama dia sebenarnya ya. Kabar dia yang sesungguhnya, yang terjadi sama dia tanpa mungkin semua orang tahu. Kita coba intip ya. Tapi ini fun reading guys, sifatnya general ya. Aku akan shuffle live di sini depan kamu. But I'm going to speed it up supaya cepat. See you there. So, apa kabar dia guys? Kamu sudah pilih? Ada 4 pilihan di sini. Wait, ada 4 pilihan di sini agar kamu bisa mendapatkan kabar rahasianya atau yang tidak kamu ketahui, tidak ada orang yang tahu malah ya. Maunya gitu, tapi ini fun reading ya, nih sifatnya hiburan aja. Ada 4 pilihan, bisa orang 1, orang 2, orang 3, orang 4. Oke, pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3, pilihan 4. Kita mulai dari nomor 1, love warna ungu ya, agar kamu bisa tahu kabar orang yang lagi kamu tanyain ini. Oke, grup 2, 3, 4 silahkan lihat di timestamps yang akan dikasih ke sama subscriber yang baik, sama family kita yang baik. Oke, now let's see apa yang sedang terjadi sama dia ya. Ada sesuatu dalam hidupnya nih sepertinya sedang terjadi penundaan. Ada sesuatu yang tertunda di dalam hidupnya. Ada sesuatu yang tertunda. Terus di sini ya, ada yang sedang dia jaga, ada yang sedang dia tekuni. Lalu ada High Priestess. The intuition guides me to the truth. Orang ini sedang menjaga sesuatu. Ada kesedihan di sana ya. Dan dia sadar, dia menunggu itu ada alasannya. Artinya itu sebuah intuisi yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Ada hubungannya sama perasaan. Entahlah dia sedang menunggu seseorang atau sedang menunggu apapun itu ya, hasil kerja, jawaban atau apa. Ada sesuatu yang sedang dia tunggu dan dia pertahankan. Lalu ini waktunya dia istirahat. Dia sedang istirahat, sedang relax. Dia sedang tidak mau memikirkan banyak hal. Dia punya tujuan, tapi dia santai melakukannya. Ada poised. Dia percaya diri, dia pede lah ya. Dia juga sadar semuanya akan baik pada waktunya. Semua ada timingnya, semua ada kesempatannya. Kalau dia benar-benar mau, atau dia benar-benar percaya diri dan percaya bahwa itu akan terjadi. Lalu ada serendipity, ada pertemuan, ada takdir yang indah. Intuisinya dia ini sepertinya sedang mengatakan sesuatu. Ada hubungannya sama cinta. Kabarnya dia sedang menanti sebuah jawaban atau petunjuk ilahi. Dan dia sangat percaya diri itu akan terjadi, karena intuisinya mungkin tidak pernah bohong ya. Dia selalu tahu bahwa itu adalah hal yang pasti terjadi, tapi nggak tahu kapan.
Nah, kita coba lihat lebih detailnya. Oh, saya bertanya ini tentang kamu. Bagaimana dia melihat kamu? Siapapun orang yang kalian tanya ini tuh ya, dia sedang menanti timing yang terbaik untuk berusaha ke kamu. Dia sedang menanti timing yang terbaik untuk maju ke kamu, untuk mengenali kamu. Untuk mengenali kamu, ya. Dan membangun cinta baru denganmu. Saya nggak tahu apakah kamu ini sama dia pernah pacaran atau gimana yang kamu tanyain ini ya, tapi memang ada hubungannya. Dia sedang menanti petunjuk ilahi agar bisa maju ke kamu, agar bisa PDKT ke kamu, dan dia percaya waktu itu akan tiba. Gue pikir dia lagi nunggu apaan ya, tapi ternyata nungguin lo, karena nyambungnya ke sini. Kayak make the effort. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan ini ya berarti itu dua hal yang terpisah. Tapi di sini soalnya dimulainya udah dari hati ya. Kayak I will come forward when the time is right. Aku akan maju pada waktu yang terbaik. So, wow, ada sesuatu. Entahlah dia mau minta maaf sama kamu, ataukah dia mau ketemu, ataukah dia mau rekonsiliasi sama kamu, atau menyatakan melamar kamu ya. I don't know. Bisa saja begitu, mostly buat kalian. Mudah-mudahan kalau ini memang rezeki ya itu yang terjadi ya guys ya. Tapi kalau tidak, ini anggap aja hiburan. Kalau dia nggak pernah datang ya jangan marah sama gue cuman bacain aja dan berusaha menghibur lo saat ini, meskipun nanti lo sakit hati. Tapi tujuan aku baik untuk buat kalian terhibur. Entahlah dia lagi menunggu waktu, atau dia juga nungguin kamu berusaha ke dia. Bisa aja ada beberapa orang, kalau misalnya hubungan kalian kacau ya tentunya dia mau ke sana, mau supaya sampai ke sana gitu tahap hubungannya ada perbaikan dan tidak lagi menggantung yang dulu. Karena seringnya kan kalau ada urusan yang belum kelar itu pastinya lu nggak bakal bisa tenang, selalu kepikiran gitu loh. Dan saya rasa dia termasuk begitu, tapi dia berusaha menenangkan dirinya. Cuman kepercayaan dirinya akan sesuatu yang akan terjadi di antara kalian itu tidak pernah pudar. So, jadi dia sepede itu sih bahwa kamu akan balik, atau enggak dia bakal bisa rekonsiliasi sama kamu, entah jadi teman atau more than that. Nah, itu loh guys. So, itu for group number 1. Kasih aku love warna ungu kalau memang ini resonates buat kamu ya. Thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Okay, pile satellite. Let's see your reading. Apa kabar dia dan pikirannya dia tentang kamu? Berantakan sekali akunya ini, sana sini, upside down, don't like it. Oke. Apa kabar dia dulu ya? Ini pikiran dia tentang kamu. Kita buka dulu apa kabarnya. First of all, ada 10 of Wands. Kuning semua dong. Ada Temperance, ada King of Wands. Lalu di sini ada Orphaned. Di sini ada Flexible. And then we got Fork in the Road. Oh wow, yang terjadi sama dia saat ini, let me see. Dia sedang punya tanggung jawab. Dia sedang menjalani tanggung jawab yang besar. Actually like this kayaknya. Dia menjalani perannya, dan itu merupakan sebuah urusan yang cukup penting, cukup punya pengaruh dalam hidupnya. Dia sedang mencari keseimbangan dalam tugasnya itu. Dia tidak
punya waktu untuk berpikir hal lain kayaknya ya, karena dia sedang tersedot konsentrasinya ke situ, tujuannya dan juga misinya itu. Ada tanggung jawab besar. I love and care for myself first. Dia sedang berusaha mencintai dirinya di tengah kerjaannya atau mungkin bebannya ya. Dan di sini ada orphan. Dia lagi ngerasa sendiri sih. Saat dia merasa tenang, dia merasa sangat sepi. Dia merasa, wah, ada nggak ya orang di luar sana yang bisa memahami gue? Karena ya gue ngerasa sepi. Entah nih, kayaknya banyakan single sih dianya. Banyakan yang single ya. Andai kan dia sudah punya pasangan, dia ngerasa tidak dipahami oleh pasangannya. Lalu dia berpikir bagaimana caranya gue bisa bertahan dalam kondisi yang kayak gini. Dia harus fleksibel bahwa tidak semuanya terjadi sesuai apa maunya, tapi dia yakin bahwa apa yang dibawa sama Tuhan pada hidupnya saat ini merupakan yang terbaik ya. Dia cukup punya faith sama semesta, sama Tuhan ya. Dia percaya universe, dia percaya Tuhan, karena dia mencari petunjuk dari kesehariannya tentang apa yang harus dia lakukan untuk bisa meringankan bebannya ya, tanggung jawabnya dan rasa sepinya ya. Besar tanggung jawab, sedang punya tugas, entah apa tugasnya. Dia sedang merasa sendiri, mungkin tidak ada yang memahami, atau literally dia sedang sendirian melakukan tugas itu ya. Dia sedang berusaha bertahan dalam situasi yang ya cukup membebani dia atau membutuhkan banyak konsentrasi. Lalu apa yang dia pikirkan tentang kamu? Nah, ini lebih positif semua, gue gak terlalu bingung bacanya. Nah, pertama ada passion, kedua ada trust, ketiga ada engagement. Nih, engagement. Kalian LDR atau gimana sih ini? Ada beberapa yang kurasa LDR ya, tapi dia tetap sayang sama kalian kalau itu LDR ya. Malah kepikiran untuk berkomitmen lebih karena nggak mau sendirian dan tidak mau sendirian, mau memboyong istrinya ke sana atau suaminya ke sana, ke tempat dia bekerja dan jauh di sana. Atau pengen yang cewek pengen berhenti kerja, udah sama tunanganku aja lah, sama suamiku nanti gitu. Nah, kalau untuk yang tidak ada hubungan apapun ya, dia single, kamu single, dia tuh sepertinya ada rasa sih sama kamu ya. Karena dia setiap kali nginget kamu dalam kesepiannya yang hakiki itu, dia nginget kamu itu, dia ada rasa bersemangat lagi, passionate, bergairah lagi tentang kehidupannya. Dan ada rasa percaya semua akan indah pada waktunya. Sadis. Emang sih kayaknya orangnya, karena dia terlalu banyak berpikir sendirian ya, jadinya dia rada puitis dan ngegalok gitu sendirinya. Ya, dia berpikir, dan andai kan kalian dulu berantem atau gimana ya, hubungannya tidak dalam terminologi yang baik dan akur, yang justru aku rasakan justru jarak dan juga waktu sendiri ini, atau waktu tidak ada kamu dalam hidupnya, kamu tidak mepetin hidupnya, dia bisa memikirkan arti kamu. Dan itu otomatis seperti meningkatkan kualitas hubungan kalian dan level hubungan kalian, even though tidak harus menikah. Tapi at least saat dia sudah berpikir baik tentang kamu, bukan kamu doang yang kepo tentang dia, tapi dia juga ada rasa ketertarikan untuk tahu apa kabar kamu, kan level pertemanan kalian membaikkan daripada dulu memburuk gitu. Dulu buruk, sekarang lebih baik. Itu juga masuknya engagement ya, meningkat. Dan engagement juga berarti adalah engaging atau terkoneksi. Ada koneksi yang nyambung lagi kalau saya rasa. Entah itu dari pertemanan atau dari apapun, dari hati aja yang mengingat kamu, otak yang mengingat kamu ya. Ya, untuk beberapa orang dia tidak siap berkomitmen sama sekali, karena dia merasa itu bukan prioritasnya. Dia cuman merasa kangen aja, atau enggak keinget kamu tuh berandai-andai aja gue sama dia saat gue dalam kondisi kayak gini,
kayaknya gue akan lebih ringan dan tidak merasa sendiri, tapi dia tidak melakukan apa-apa gitu loh resenya. Dan itu berarti nggak usah ditungguin orang kayak gitu. Dia cuma mikir doang, niat doang, kagak ada actionnya. Lalu oh, ada beberapa orang yang berpikir kalau gue sudah sampai standar kesuksesan ini, lu pasti nerima gue, kalian pasti nerima dia, gitu katanya. Jadi kayak dia ngeset standar untuk dirinya, gue mau sesukses ini sebelum nyamperin dia, atau sebelum berani menyatakan cinta gue padanya. Ya, kayak orang yang sedang memikirkan itu, tidak mau langsung bergerak. Ini nih, aku merasa ada batas, entah batasnya itu jarak, ataukah kisah lalu kalian, ataukah memang perkembangan kalian yang tidak baik, no kontak kalian, tapi keduanya berpikir satu sama lain, saling memikirkan. Cuman tidak banyak kan di sini, actionnya dikit. 50% memang sudah pacaran, 50% misalnya cuman dipikirin doang, kagak dilakuin apa-apa. Rese kan? Jadi kabar dia ya dia sedang sibuk, sedang banyak kerjaan, sedang galau, sedang mencari petunjuk ilahi. Ke kamunya yang berpikir kamu. Kalau ini sih lebih bulat ya, lebih bulat rasanya. Dia kepikiran kamu, dia sebenarnya pengen memperbaiki hubungan, atau enggak pengen maju ke kalian, pengen nikahin kalian. Tapi tipe kasus kalian kan beda-beda, saya tidak bisa samaratakan. Kalau ini nggak resonate, silakan cari yang lain saja. Oke? Cari yang lain saja videonya, pilihannya maksudnya. Jangan videonya, sini aja, tapi pilihannya. Oke, apalagi? What can I get from here? Orang ini nggak tahu nih caranya untuk bisa minta kalian. Dia nggak ngerti caranya ngomong. Untuk beberapa orangnya, terutama yang terminologinya sedang tidak kontak, dia nggak ngerti cara untuk terkoneksi lagi sama kamu, karena dia ngerasa semua sudah berubah, atau kamunya mungkin tidak peduli lagi, sementara dia sangat peduli. Tapi dia tidak merasa bahwa dia berbalas, makanya dia segalo itu ya. Orang yang kebanyakan mikir, tapi tindakannya dikit banget yang benar-benar akan bertindak di sini. Tindakannya untuk hal lain yang akan dia lebih utamakan, untuk hal lain, hal yang bagi dia lebih prioritas. Tapi kamu juga beberapa memang penting buat dia, sampai dia ya kepikiran banget bagaimana caranya. Cuman nggak sampai ada action kayaknya sih, atau sedang menanti petunjuk tentang apa yang harus dilakukan. Dia cuman nggak tahu gimana caranya. Banyakan di situ stuck, sudah tidak lanjut lagi. Tapi ada beberapa, hanya beberapa yang akan bisa maju beneran. Sad banget sih. Tapi itu sih yang kalau yang LDR nggak ada masalah ya, you're okay. Dia sayang sama kamu. Oke, kasih aku love warna biru kalau kamu pilih yang ini dan sangat resonate. Okay guys, thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light guys. Bye. Apa kabarnya? Pikirannya tentang kamu ini, kabarnya ini yang terjadi dalam hidupnya ya. We'll see how the Four of Pentacles, Seven of Cups, the Hermit, Yin, the Fates, and last one, I'm happy. Oh, ini orang lagi
mempertahankan sesuatu. Oh, dia sedang mempertahankan kebahagiaannya. Dia sedang diberikan banyak pilihan cinta dalam hidupnya. Artinya banyak yang ngedeketin atau ya banyak potensial pasangan ya. Pasangan potensial yang datang dalam hidupnya. Dan dia sedang berusaha supaya dia bisa memutuskan yang terbaik. Dia berusaha banget sedang agar dia bisa mengambil keputusan yang dia sudah sangat amat yakini. Dia nggak mau asal, dia juga nggak mau kehilangan kebahagiaannya karena dia memilih orang yang salah. Jadi dia sekarang masih single, tapi dia sudah hampir memutuskan ya, lagi menimbang yin, dan dia sedang dalam mode yang sangat amat menerima anugerah dalam hidupnya. Takdir pun berpihak padanya, lebih membawanya banyak pada kebahagiaan. Karena dia sudah sangat amat bisa stabil di sisi femininnya, which is sisi menerima anugerah ya. Ada beberapa orang guys dalam hidup kita yang ya bahkan termasuk saya sendiri pun ya, yang tidak bisa menerima. Tidak bisa lagi tahu caranya dicintai. Bukan karena nggak mau, tapi karena saya kebanyakan memberi gitu. Ada juga banyak orang yang kayak gitu. Sehingga begitu dikasih sama orang, either kita komplain atau enggak kita nggak ngerti cara menerimanya. Nah, orang ini sebaliknya, dia sudah mengerti cara menerima. Sepertinya dulu juga dia bisa jadi orang yang sulit menerima. Dia kalau menerima cuma mau sesuai apa yang dia mau. Dia nggak mau kurang dari apa yang dia mau. Kalau lebih pun dia keteteran nerimanya, lebay pun keteteran. Jadi ada kalanya dia sangat perfeksionis. Kartu Virgo, the perfectionist man ya. Virgo itu sangat amat rapi, sesuai maunya, teratur, sangat ritual. Soalnya kan dia di 6th house ya, sangat amat terjadwal gitu, tertata. Nah, dia lepaskan itu dan dia ready menerima. Lalu takdir mulai terbuka untuk membawa apa yang membuat dia bahagia. Dia sedang berada di dalam tahap itu. Sekarang kita lihat apakah pikiran itu tentang kamu, ataukah salah satu itu, ataukah sebenarnya dia nggak mikirin kamu at all ya. Kesian. Lalu kita coba lihat. Gubrak. Astaga Tuhan. Tadi nih hasil pikirannya sangat amat beda ya. Free yourself. Past life relationships. And teng teng tereng, this could be the one. Kayak apa bacanya nih? Pikirannya tentang kamu. Pertama, ada energi di mana dia pikir kamu sudah bebas-bebas aja, happy-happy aja, tidak mikirin dia. Yang kedua, sedikit kepikiran, terutama masa lalu kalian, dan juga bagaimana kamu membantu dia untuk bisa sampai di tahap hidupnya yang saat ini. Kamu juga mungkin punya peran tertentu ya, yang buat dia jadi bisa yin kayak gini, menerima anugerah dalam hidupnya kayak gitu. Dan ada beberapa orang yang berpikir ya kamulah yang akan dia pilih. Gitu, kamulah yang akan dia pilih untuk jadi pendampingnya. So, macam-macam banget guys. Tapi ini orang kayaknya memang kalian pernah spesial sama kalian dulu, from this past life relationship, entah di this lifetime atau di yang sebelum ini ya. Ya, takdir itu sepertinya ada yang kalau memang ini jodoh kalian ya, kalian bakal nggak perlu berusaha, ini bakal naturally datang. Ini kalau saya ngomong sama cowok ya, kalau misalnya kalian cowok, kalian usaha kalian akan sangat lancar ke dia. Kalau kalian cewek, kalian cuman harus siap menerima. Jangan jadi pengatur laku lagi. Udah siap terima aja. Tuhan yang akan bawa dia ke dalam hidup kamu. Ya. Ada sesuatu yang akan berubah di sini. Either hubungan kalian akan jadi platonik atau sangat temen gitu ya. Karena sudah saling berbebas dari kekangan masa lalu. Ada juga yang
bakal maju banget. Bahkan some of them itu true love kalian. Saya nggak mau buat kalian semua GR ya. Ingat ini adalah general reading guys. Ini juga sifatnya saya minta sebagai hiburan. Kalau diizinkan ya boleh dikasih yang senyata-nyatanya dia sedang apa. Tapi karena banyak banget, jadi please bijak ya untuk memutuskan ini dia atau bukan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi sama seseorang guys. Ya itu sih kalau yang terlihat dari my card sih ya. And ya kayaknya ada banyak sih energi di sini yang nggak bisa saya jabarin lagi pikirannya tentang kamu. Tapi ya ada yang berpikir kamu itu adalah bagian masa lalunya yang bantu dia sampai tiba ke titik itu. Ada yang udah benar-benar nggak mau inget-inget lagi, itu cuma masa lalu. Ada yang berpikir ya lu tuh sama gue pernah nikah di kehidupan tertentu, dan di sini aku tahu kamu lah jodohku, I'm sure about that gitu. Lalu dia maju, dia akan jadi teman baik dan saling mengisi kebahagiaan. Justru lebih bahagia saat menjadi teman daripada hubungan yang jauh lebih satu ngebaperin satu cuek atau gimana ya. No, tapi in the end jalan apapun pasti yang terbaik buat kalian ya. Kalau misalnya dia tidak pernah datang, dan jangan ditunggu, mungkin bukan buat kamu dia tuh mau datangnya ya. Hai para feminin, mending fokus sama yang lain. Intinya ada pesan di sini, bahagialah dalam kehidupan kamu, bahagialah petunjuk kamu buat maju, buat menyatakan cintamu pada seorang feminin, buat yang feminin rada bisa menerima cinta. Itu sebenarnya nggak perlu susah-susah kalau memang jodoh guys. Kalian cuma cukup bahagia dalam kehidupan kalian, kalian terpenuhi dalam kehidupan kalian, dan sebenarnya itu kan bahagia, syukur. Juga keluar dari zona nyaman kalian akan membawa keajaiban. Mungkin waktunya melakukan sesuatu di luar zona nyaman. Kan dimanapun kamu akan selalu diproteksi. Bijaksana saja ya untuk bisa bermain atau enggak keluar rumah. Itu bagaimana berteman dengan siapa, itu tetap harus bijak. Tapi saya yakin kalau kamu keluar zona nyaman sekalipun, ya istilah jodoh lu mah gak bakal masuk ke rumah kan. Iya kan? Mungkin dari 1 miliar satu orang yang kayak gitu ya. Tapi kan kita harus keluar dari zona nyaman kita agar bisa menyebarkan tinta-tinta cinta di luar sana seperti cumi-cumi ya. Jadi mulai untuk keluar dari zona itu, keluar dari kekangan ini. Oke? Jadi kamu memperluas kesempatan kamu untuk bertemu the one, the true love, the love of your life. Alright guys, kalau ini resonance buat kamu, kasih aku love warna hijau ya. So thank you so much for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Speak like a robot now. Red Jasper, apakah kabarnya? Dan apa rasanya? Pikirannya tentang kamu saat ini ya. Oke. Kita lihat ini. Knight. Knight of Swords. Ada Knight of Swords. Ada Knight of Wands. Ada Page of Wands. Lalu ada Round and Round. Ada Tinker. Dan ada Co-Create. Nah, ini adalah pikirannya tentang kamu saat ini ya. Oke. Kabarnya dia tidak terlalu tenang, masih ada emosional, atau lagi sangat sibuk guys. Sangat sibuk ini orang. Kamu bisa lihat di sini dari Knight of Swords. Dia nggak mau dirusuhin untuk sesuatu yang buat dia nggak penting, dan dia tidak mau ditekan oleh orang untuk membuat keputusan apapun. Dia cukup agak percaya diri ya untuk sebuah misi atau enggak. Dia percaya akan sesuatu bisa terjadi di hidupnya, dan dia sedang menanti berita baik. I am always open to good news. Dia nggak mau ditekan, dia
tidak akan ngurus orang atau hal yang tidak penting buat dia saat ini. Dia akan membuat keputusan tanpa tekanan orang lain, dan dia sedang menanti sebuah berita baik. Bisa aja dia ini sedang fokus pada sesuatu, dan mungkin dalam hidupnya banyak orang yang ngeganggu dia ya. Fokusnya dia, baik hal ataupun kejadian yang ngeganggu dia, dan saat ini dia lagi nggak mau banget dapat gangguan kayak gitu. Yang dia mau dengar cuman kabar baik doang. Dia ngerasa hidupnya gitu-gitu aja, dan dia jadi banyak melakukan pemikiran demi pemikirannya yang buat dia gimana caranya sih ngerubah pola hidup gue yang kayak gini terus. Kayaknya nggak kelar-kelar deh urusan yang kayak gini, atau selalu berulang kali datang hal-hal kayak gini dalam hidup gue nggak bisa deh kayak gini terus gitu loh. Jadi dia merubah sebuah pola dalam hidupnya, dan dia menciptakan sebuah situasi baru di dalam kehidupannya. Dia sedang sangat fokus di sana, entahlah dia mikirin kamu bagaimana ya, atau tidak terlalu terpikir, lebih fokus di sana. We'll see. Cuman buat saya orang kayak gini sepertinya tidak punya waktu buat mikirin hal lain. But let's see di hasil dari reading yang Romance Angel shuffle-annya ya. Give your relationship a chance. Forgiving and learning. Then you deserve love. Oke. Dua energi terbagi, sangat kontras. Untuk beberapa orang di sini, salah satu yang dia pikirkan dengan sangat fokus adalah kamu, dan ingin membuat kesempatan baru padamu, ingin buat jadi memperbaiki hubungan yang dulu ya, mirip sama file 1 ini ya. Dia ingin memperbaiki hal yang dulu pernah rusak, baik ke romansa ataupun pertemanan. Aku nggak tahu kalian nanyanya siapa ya, jadi yang general aja, temen atau mantan atau gimana. Yang kedua, dia ingin minta maaf sama kamu, atau dia masih merasa kamu punya utang maaf sama dia. Dia pengen banget kamu bisa gitu ya. Dia berusaha memaafkan kejadian apapun di masa lalu kalian. Ya, entah kamu yang salah, entah dia yang salah. Dia berusaha banget memaafkan itu karena dia tahu mungkin karena itu tidak terjadi sekali dua kali, bahkan mungkin dengan laki ataupun cewek lain itu sudah sering terjadi dalam hidupnya. Dan dia mulai berpikir, gue harus bisa menyelesaikan yang itu agar ini tidak jadi siklus berulang. Ya, lalu ada you deserve love. Untuk beberapa orang dia sadar dia nggak punya waktu buat kamu. Dia nggak punya waktu, dia juga nggak punya energi buat mikirin yang lain kecuali apa yang dia mau ciptakan dalam hidupnya. Dan akhirnya ada beberapa orang juga yang dia mempersiapkan diri agar bisa siap untuk layak sama kamu. Dia juga berpikir semoga kamu maafin segala kesalahannya. Dia nggak mau terjebak dan ingin berubah. Dia jadi mikir caranya, berstrategi gimana caranya supaya hubungan kamu baik ya, terus dia bisa memberikan aku kesempatan baru. Dia berpikir soal itu. Tapi ada beberapa di sini yang agak egois. Dia itu berstrategi, dia nggak siap. Dia tidak siap sama sekali, tapi dia tidak mau kehilangan kamu. Jadi dia nggak bisa maju dengan jor-joran. Dia akan mempertahankan kamu dalam hidupnya, tapi dia nggak akan bisa ngasih apa-apa. Itu gayanya orang yang nggak siap berkomitmen, guys. Dia nggak mau kamu hilang dalam hidupnya, tapi dia nggak rela kalau kamu pergi dari hidupnya. Nah, itu bebas kamu mau begitu. Kalau nggak baper sih nggak apa-apa ya, tapi kalau baper tentunya kamu bisa putuskan lebih baik nggak usah, daripada nanti fokusnya ke orang yang salah. Lebih baik ya keluar. Dan ada beberapa yang memang tidak siap sama sekali. Dia sedang kesana, tapi dia orangnya sedang benar-benar kerja. Ada night sama night, gerakan atau dinamika kehidupannya sangat kencang ya sekarang ya, sedang bergerak kehidupannya untuk co-creator. So, untuk pile red jasper kasih aku love warna merah.
Okay, thank you so much guys for watching. I'll see you again soon on the next video. Sending you so much love and light. Bye. Di sudut malam yang tanpa bintang, ku duduk diam, masa terkenang. Ku sebut dia yang aku cinta, alam menyapa, aku